William James selain menamakan filsafatnya pragmatisme, dia juga menamakan filsafatnya empirisme radikal. Empirisme sih, karena bagi dia yang bisa dipercaya sebagai ilmiah itu hanya yang empiris. Kenapa disebut empirisme radikal? Karena orang harus mengalami sendiri yang empiris itu. Kenapa harus begitu? Karena pengalamanku dengan pengalamanmu mungkin beda, meskipun merespon objek empiris yang sama. Secara empiris, teh ini mungkin sekarang suhunya tinggal 50 derajat. 50 derajat fakta ini bagiku dengan bagimu mungkin beda. Kamu yang suka es teh, mungkin 50 derajat itu sudah terlalu panas, Pak. Seger es teh sumuk-sumuk kayak gini, Pak. Tapi bagi yang tidak suka es, 50 derajat biasa-biasa aja. Nah itu empirisme radikal. Jadi tidak sekedar percaya pada yang empiris, tapi percaya pada yang empiris yang dialami sendiri. Kenapa harus dialami sendiri? Karena pengalamannya orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita. Jadi dia tidak akan terima kalau pengalamannya orang lain. Penjelasan orang lain tidak mesti kayak kita. Kamu makanlah di warung es yang sana itu pedesnya luar biasa. Tapi begitu kamu ke sana, biasa aja, nggak pedes. Kenapa? Ya seleramu beda. Maka jangan selalu percaya dengan orang lain. Jangan percaya kalau ada orang bilang misalnya kuliah itu kalau ingin sukses, lulusnya cepet, kamu punya pacar sak kelas. Misalnya. Karena dengan punya pacar sak kelas kan akhirnya kamu rajin masuk. Bukan karena kuliahnya, cuma ben ketemu pacarmu. Loh, itu kan kamu. Kalau aku mungkin beda. Dengan punya pacar sak kelas malah sumpek. Ya kan, malah tidak konsentrasi. Neng kelas kawenane lirik-lirikan, nggak pernah ngelirik dosennya ngelirik. Iya, temennya yang duduk di sana misalnya, tidak seru. Nah itu empirisme radikal. Kamu bilang dukung, kalau aku kok malah ganggu ya. Gitu. Maka tidak sekedar orang harus empiris. Kayak orang modern kan yang dipercaya cuma empiris, tapi harus radikal, harus ngalami sendiri. Karena banyak orang bilang kawin itu enaknya cuma 10%. Enaknya 80%. Nah kamu tinggal jawab, ini empirisme apa empirisme radikal? Kalau empirisme radikal, aku tidak percaya sebelum mengalami sendiri. Nah kan gitu jawabannya. Tidak mesti. Mungkin menurut kamu lagi itu aja 80%, biasa aja tuh Pak. Misalnya ada kan yang kayak gitu. Jadi tidak sekedar empiris pragmatisme itu, dia harus empirisme radikal. Hayatilah, alamilah, dan manfaatkanlah sesuai perspektif dan kepentinganmu. Ngaji filsafat ini membosankan apa menyenangkan? Alami sendiri. Itu empirisme radikal. Datang dulu, kalau nggak suka ya besok nggak usah datang lagi. Adalah ternyata cuma dapat teh. Kalau cuma teh segelas kecil aku bisa bikin sendiri di kamar. Nggak usah datang lagi besok misalnya. Loh itu kan pengalamanmu sendiri, bukan karena dikasih tahu orang. Jadi William James menyebut dirinya sendiri termasuk empirisme yang radikal. Oke, sekarang kita lihat asumsi-asumsinya. Kenapa sih kok orang kemudian cara berpikirnya jadi pragmatis? Struktur asumtif apa yang melahirkan pragmatisme? Oke, pragmatisme lahir yang pertama dari perilaku yang agresif. Agresif itu berarti aktif, mencukupi dirinya sendiri, tidak pasrah, anti metafisika, anti yang abstrak-abstrak. Ini sebenarnya cirinya filsafat modern. Eksis sebagai dirinya sendiri. Maka semua ilmu nanti diolah untuk kepentingannya sendiri. Itu agresif. Cirinya cara berpikir barat, termasuk Amerika. Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif, ada yang gayanya reseptif. Sebenarnya orang timur itu lebih cocok untuk bergaya reseptif.
Reseptif itu menyiapkan diri untuk menerima pengetahuan. Kalau agresif itu mengusahakan keluar dari diri untuk mengejar pengetahuan. Itu ada bedanya. Makanya Timur cenderung agak mistik, sementara Barat lebih rasional. Karena mengejar keluar itu agresif, dan alatnya ya pakai akal, pakai indera. Tapi kalau melihat ke dalam, itu lebih intuitif. Reseptif itu kan intuitif. Karena pengetahuan dari luar, kamu diem, biarkan pengetahuan itu masuk. Maka cara belajar versi Barat, versi Timur kan beda. Kalau di Barat, siswa disuruh cara belajar siswa aktif. Siswanya bisa aktif beneran. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kamu disuruh aktif bikin makalah ya. Baru makalahnya besok pagi, malam ini baru ingat, loh iya bikin makalah ya. Nah, mungkin gitu. Saya tertarik, mungkin perlu diteliti. Mungkin memang cara belajar untuk daerah timur termasuk Indonesia itu tidak agresif, tidak siswa aktif, tapi siswa reseptif. Di siswanya diatur agar secara mental siap menerima informasi pengetahuan apa saja. Jadi yang disiapkan mental reseptifnya. Jadi tinggal, kalau sudah siap tinggal diisi, diceramahi, disuruh baca buku baru masuk. Tapi kalau disuruh aktif kayak di Barat mungkin enggak bisa. Itu hipotesisku. Nah, jadi mungkin kamu kapan-kapan kalau ada seminar pendidikan, coba ditanyain profesor-profesornya. Karena memang DNA kita yang diwarisi dari nenek moyang itu modelnya model reseptif semua. Yang belajar kejawen, yang belajar tasawuf, yang belajar filsafat timur pasti akan ngerti bahwa modus keilmuan kita itu modus reseptif, tidak agresif. Makanya kita kalah terus kalau sama Barat, karena Barat mewarisi agresivitas. Kita pengen nyanyi Barat, terus kita gayanya kayak Barat, tetap kalah. Gak akan bisa ngejar mereka. Mereka sudah mendarah daging. Apa-apa itu kan banyak ditentukan juga oleh struktur darah daging, struktur DNA. Kenapa orang Arab itu gak bosen-bosen perang? Ya memang komposisi DNA-nya memang ya mewarisi perang. Kalau gak ada perang mungkin gatel tangannya. Harus perang. Itu kan kayak tiba-tiba zaman dulu Saddam Hussein tiba-tiba nyerang Irak, tiba-tiba perang Irak-Iran selesai kan, alah kok sepi yo, daripada nganggur nyerang Kuwait. Terus gitu dulu. Karena memang struktur DNA-nya perang. Nggak enak kalau nggak perang itu gatel. Kalau nggak percaya, kalian baca sejarah dunia itu, dunia Timur Tengah itu. Carilah 1 tahun yang nggak ada perang. Nggak akan ketemu kalian. Mesti ono perang terus. Itu urusan warisan DNA juga. Kalau nggak ada perang ya tiba-tiba gegeran karepe dhewe. Mesir itu kan ini daerah Timur Tengah. Mesir itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sudah lama ya kita nggak perang, terus gegeran sak kancane dhewe. Jadi Mesir rusuh sekarang. Suriah juga begitu. Jadi ada harus, kalau ingin membersihkan itu yo dibangun karakter building sejak awal untuk anak-anak kecil itu, dijauhkan dari perang. Tapi selama tidak ada upaya itu ya masih berat. Nah kayak kita juga, kalau saingan sama Barat harus kenal dirimu sendiri. Barat jelas agresif, mengembangkan epistemologi yang agresif, mereka jaya. Gak kayak kita. Terus dari agresif ini melahirkan pragmatisme. Yang kedua emotif. Kenapa sih orang berpikir pragmatis? Mengejar kepuasan. Mikir itu kan jelimet, ruwet, prosesnya panjang. Kalau hasilnya, akibatnya sesuai dengan yang diinginkan, kan puas. Tidak ada orang kan yang proses saja. Tidak ada orang kan yang cara berpikirnya, saya nggak mikir nanti jadi apa Pak. Enggak, mesti dia punya target. Dan kalau target itu terpenuhi, dia akan puas. Maka orang berpikir pragmatisme dengan asumsi emotif. Sebenarnya dia ngejar kepuasan. Dan kepuasan dalam pengetahuan, kalau ilmunya terbukti secara nyata bisa dipraktekkan dan bisa membawa manfaat, maka asumsi kedua, asumsi emotif. Kalau begitu berarti tidak ada yang ikhlas ya Pak di pragmatisme. Ya ndak apa-apa. Wong kita juga diam-diam apa ya pernah ikhlas.
Ya kan? Saya beribadah ini biar masuk surga Pak, biar ya kan? Biar selalu ada pamrihnya. Barang siapa sholat jamaah maka dia pahalanya 27 derajat. Nah itu Pak, derajat itu yang saya cari. Entah itu derajat Fahrenheit atau Celsius. Oke, emotif, cari kepuasan. Yang ketiga, kebebasan. Proses yang tidak menghiraukan hasil itu biasanya dari orang yang tidak bebas. Ngapain kamu belajar-belajar itu buat apa sih? Disuruh dosennya Pak. Nah itu biasanya kamu tanpa target sudah kalau sudah kayak gitu. Kamu nggak tahu kenapa. Kok kamu ngapalin? Zaman dulu saya pernah hafal Alfiyah 500 bait. Tapi nggak tahu buat apa hafal Alfiyah itu. Kenapa? Karena memang disuruh ustadznya. Berawal dari nggak bebas. Ada teman saya yang hafal dari depan ke belakang, terus bednya dibalik dari bed terakhir sampai bed pertama itu bisa. Tapi terus ya digopo. Nggak tahu juga dia buat apa. Kenapa? Karena itu berawal dari tidak bebas. Orang yang tidak peduli hasil itu biasanya karena dia tidak bebas. Anak kecil itu disebut tidak bebas, kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia tidak ngerti. Kebaikan untuk dirinya apa, kemudaratan untuk dirinya apa, pokoknya manut aja di perintah orang. Yang kayak gini nggak bisa pragmatis. Untuk bisa pragmatis, asumsinya harus bebas. Makanya ngaji ini bisa pragmatis. Tapi kuliah susah pragmatis karena kalian mungkin diatur. Harus gini, harus gitu. Kurikulumnya ini nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal, nggak boleh pakai. Kan gitu. Ada banyak aturan sehingga kalian nggak bebas. Ketika nggak bebas biasanya susah untuk mengejar hasil sesuai keinginan kalian. Kalau tidak ada kebebasan maka emotif nggak akan ada, agresif apalagi. Selain itu humanis. Dengan kita mengejar hasil maka asumsinya dibalik, humanisme radikal. Jadi bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi manusia yang jadi aktor. Manusia yang bikin lingkungan sesuai dengan dirinya. Kita akan ngejar hasil, ngejar sesuai keinginan kita. Berarti alam semesta kita modifikasi biar pas dengan keinginan kita. Dalam bentuk radikal itu jadinya yang kuat yang akan menang. Tapi itu logika yang berkembang, khususnya di Amerika, melahirkan pragmatisme. Jadi diasumsikan di awal lewat humanisme radikal. Jadi bukan lingkungan, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi lingkungan yang menyesuaikan diri dengan manusia. Berhubung kita ingin belajar filsafat, tidak peduli lah, di masjid juga tidak apa-apa. Tapi jarang loh ada masjid. Tidak apa-apa, dibikin aja bisa. Apa susahnya sih? Nah itu berarti kita aktornya. Ini humanisme agak radikal. Tidak apa-apa. Dan yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima kreatif. Pragmatisme berarti manusia itu makers. Tak tulis maker aja, nggak ada trouble-nya. Ya kan, biasanya kadang-kadang kalau dampaknya negatif, manusia itu troublemaker. Jadi dia yang menciptakan realitas. Itu yang kalau dalam bahasanya Iqbal kan, saingannya Tuhan itu hanya manusia. Kalau di puisinya Iqbal kan gitu, Allah menciptakan cahaya dan manusia menciptakan lampu. Allah menciptakan bumi, manusia menciptakan rumah. Nah, pokoknya yang bisa nyaingi Tuhan cuma manusia. Memang konstruksinya dibikin seperti itu. Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa kreatif. Ya, makers. Kecuali orang-orang yang tidak mau kreatif. Kalau tidak mau kreatif itu bukan makers tapi males. Jadi orang-orang males. Saya selalu bilang orang pinter, orang bodoh itu tidak ada. Yang ada orang males.
Jangan merasa ibuku kok rendah ya berarti aku bodoh. Enggak, karena kamu malas saja, usahanya kurang. Sementara temanmu yang IP-nya tinggi, usahanya lebih kuat. Yang terakhir, instrumentalis. Pragmatisme menjadikan semua yang di luar dirinya adalah alat untuk kepentingannya. Instrumentalisme ini nanti dari filosof ketiga dari pragmatisme, yaitu John Dewey. Jadi instrumentalisme, segalanya hanya jadi instrumen untuk tujuan-tujuannya manusia. Itu instrumentalis. Makanya pragmatisme sering juga disebut filsafat instrumentalisme. Oke. Ini ide pokok yang kontroversial dari pragmatisme. Dari pragmatisme inilah nanti lahir ide pluralisme. Dari sini lahir kesadaran relativisme, kontekstualisme. Jadi katanya William James, truth happens to an idea. Jadi selama ini kan kita menganggap benar salah itu sesuatu yang given, yang mutlak, yang sudah ada pada diri sesuatu. Misalnya teh ini panas, kemudian apalagi hawanya sumuk. Itu kan kebenaran-kebenaran. Kalian menyebutnya kebenaran korespondensi. Tapi kalau bagi William James, tidak ada kebenaran seperti itu. Tidak ada, benar itu tidak ada. Yang ada menjadi benar. Sekarang hawanya tidak enak ya. Itu kan kebenaran mungkin. Sekarang, di sini, saat ini, dalam situasi ini, menurut aku. Tapi menurut kalian mungkin beda. Hari ini hari yang sial sekali. Loh, bagi kamu, bagi aku hari ini tuh hari yang menyenangkan. Tidak ada kebenaran. Yang ada menjadi benar. Teh ini kok panas banget ya. Itu menurut aku. Panasnya teh ini bukan kebenaran, tapi menjadi benar bagiku. Saat ini, sekarang, hari ini. Aku lihat wajahmu itu pengen mukul, pengen itu loh. Loh itu kan mungkin kebenaran, cuma kebenaran bagiku saat ini aku sedang jengkel luar biasa, cuma ndak wani bales wanine ning kowe. Nah itu menjadi benar. Agama nanti juga seperti ini. Tidak ada kebenaran yang mandek, yang diam, statis, mutlak. Dia selalu bergerak. Menjadi benar menurut aku, menjadi benar menurut dia. Al-Qur'annya bisa sama, tapi begitu dibaca Imam Asy'ari, begitu dibaca Imam Syafi'i, begitu dibaca Imam Hanafi, melahirkan kebenaran-kebenaran yang sangat variatif. Kenapa? Karena benar yang diam itu tidak ada. Yang ada selalu menjadi benar. Jadi truth happens to an idea. Idenya Syafi'i benar menurutku, tapi tidak benar menurut orang yang mazhabnya Hanafi. Jadi truth happen to an idea. Jangan percaya dengan kebenaran yang statis, dilembagakan, yang diabsolutkan. Jangankan itu, Tuhan aja kan di kepala kita bisa macam-macam loh. Allah versiku dengan Allah versimu, penangkapanmu tentang Allah, penangkapanku tentang Allah bisa beda-beda. Ya mungkin yang karena kamu belajar syariah, belajarnya fikih, terus Allah itu bagi kamu lebih dominan sifat hakimnya, adilnya. Pokoknya ngukur, kalau kamu sholatnya nggak benar besok tak sate di neraka. Kalau kamu sholat kamu, jadi Allah jadi tukang sate. Nah akhirnya Allah jadi tukang pukul, Allah jadi tukang bakar-bakar, kan gitu di persepsimu. Jadi bayanganmu Allah itu ada di atas sana, terus menteleng ke bawah, lihat kamu, ayo maksiat kamu, ayo kan gitu. Allah itu selalu gitu terus.
Tapi mungkin karena kamu belajar yang lain, mungkin kamu filsafat atau yang Allah itu yang dominan bukan hakimnya Pak, tapi Rahman Rahim. Allah itu sayang pada kita. Nah, jadi kalau lihat kamu maksiat, dulu maksiat anjir. Nah, kalau senyum-senyum lihat kamu, "Mbok, jangan maksiat toh, maksiat." Ah gitu. Persepsinya Allah yang ada di kepalamu dan kepalaku bisa beda. Loh, Allahnya sama, cuma dia menjadi benar menurutmu dan menjadi benar menurutku bisa beda. Jadi yang satu Allah adil sekali, yang satu Allah penyayang. Jadi yang satu lurus, nggak berani belok-belok, yang satu sak kuar PDW. Nah, itu kenapa persepsinya tentang Allah beda-beda. Yang satu ngukur kan, takbir aja diukur. Ini tangannya sampai pundak apa sampai bawah telinga ya. Kalau ada yang gini, Allah, ada yang wah, ada yang gitu aja. Ada yang nggak pakai gini-gini, selesai beres. Kenapa? Kebenarannya beda-beda. Oke. Yang nuding ada kan, ada yang gini, ada yang biasa, ada yang goyang-goyang, ada yang bagi kamu benar yang goyang-goyang, ada yang enggak Pak, gini mantep Pak. Ada yang bilang, kan ya wis monggo lah. Ya kan, ada yang belum apa-apa sudah gini, ada yang lemes, ada yang ya. Oke. Jadi truth happen to an idea. Ya itulah, itu indahnya beragama kan gitu. Sekarang orang mudah marah sih kalau ada yang gini-gini, zaman kecil itu dibikin guyonan. Jadi marah kalau saya dulu habis gini, terus temanku sebelahnya, menang aku gitu. Kecil itu seru. Cerita hantu-hantu juga kan zaman kecil. Zaman dulu ada hantu, bentuknya jari ini, jari-jari sepotong. Kalau lagi malam-malam di musola ada jari jalan sit, orang satu musola takut semua sama hantu itu. Didoain nggak nyingkir, dibacain Yasin nggak nyingkir. Akhirnya ada anak kecil yang bisa menyingkirkan hantu jari itu. Begitu hantunya muncul dikasih menang aku, terus hilang hantunya. Oke. Ya itu cerita dari musola itu kan gitu waktu kecil dulu. Sekarang nggak ada ya anak tidur di musola. Kalau saya masih dulu maghrib sudah di musola, nanti ngaji sampai isya, nanti macam-macam sampai malam tidur di situ. Kalau subuh disempeti sama Pak kaum itu suruh subuh kan itu. Romantisme masa lalu. Kalau sekarang kan enggak. Kalian di masjid pun ya nongkrongnya di luar. Kalau di dalam ya paling sama takmirnya sampai dikunci kan. Ya. Itu. Epistemologinya berbeda. Oke. Jadi menjadi benar. Ya banyak lah contohnya. Rokok itu tidak benar bagiku, tapi mungkin benar bagimu. Bagiku merusak kesehatan, mungkin bagimu justru mendukung kesehatanmu. Itu kan, kalau saya nggak ngerokok Pak, pening Pak, itu hal kan beda. Saya mampu rokok pening, kan beda gitu. Jadi maka yang nggak ngerokok, pahamilah epistemologinya orang rokok. Cuma yang ngerokok pahamilah epistemologinya orang yang nggak ngerokok. Itu namanya integrasi, interkoneksi. Oke. Terus jadi implikasinya apa? Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran umum, tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu selalu plural, sesuai pengalaman masing-masing orang. Lembaganya bisa sama, ADART-nya bisa sama, tapi pemahaman tentang kebenaran lembaga dan ADART itu setiap kepala pasti beda-beda. Tradisionalisme itu bisa kamu sebut kolot, tapi juga bisa kamu sebut romantis. Ya kan? Modern itu bisa kamu sebut maju, tapi juga bisa kamu sebut kering. Tergantung menyebutnya. Postmodern itu bisa kamu sebut menghargai lokal, bisa kamu sebut relatif tidak pasti. Loh, macam-macam, tinggal kamu melihatnya. Plural. Islam itu ada yang bilang Islam itu destruktif sifatnya, orang yang gak suka Islam. Ada yang bilang loh Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Jadi kalau ada polisi kok kamu kena tilang, kan Pak saya Islam Pak, saya cinta damai Pak.
Damai aja lah Pak. Berapa Pak? 50 apa kan gitu. Islam itu cinta damai. Nah, terus ada teorinya lagi. Ya, kenapa sih kok William James mengeluarkan ide kebenaran yang plural? Karena dia melihat dalam tradisi filsafat sebelumnya, kebenaran ini jadi rebutan, baik oleh kelompok yang rough minded dan tender minded. Yang tough minded ya pendekatannya empiris, yang tender minded pendekatannya yang rasional. Rasionalisme, empirisme ini debat mesti nggak ada akhirnya. Yang satu bilang hidup itu harus idealis. Idealis apa gunanya? Hidup itu yang harus realistis, faktual, empiris. Idealis saja ya rusak. Dari inspirasi ada debat antara kelompok tough minded dan tender minded ini, terus lahir ide pragmatisme. Kalau dilihat-lihat, yang rasional ya bener, yang empiris ya bener, yang paling bener yang mana? Kan kamu bingung. Coba ya kamu jelajahi, kita ngaji sudah 50 kali lebih ini kan. Di setiap tokoh, di setiap isu yang kita angkat kan kuabe kok kelihatannya bener ya. Minggu lalu ya bener, dulu ya bener, Rousseau ya bener, Thomas Hobbes ya bener, kemarin Freud ya bener juga, Darwin kok yo katanya kok bener kabeh yo. Itu yang dilihat oleh William James. Loh, memang semua benar sesuai perspektif dan dasarnya sendiri-sendiri. Tidak ada kebenaran yang tunggal. Kebenaran selalu sifatnya perspektif kontekstual. Bahkan dalam dirimu sendiri kan kebenaran itu selalu berkembang. Dia tidak statis. Yang benar dulu sama benar sekarang kan beda. Mungkin dulu kamu dari tradisi, misalnya kamu dari NU di kampung itu subuh mesti kunut. Kalau nggak kunut merasa berdosa. Nah sekarang kamu tambah pinter. Sekarang nggak mau kunut aja kadang-kadang. Kalau dulu nggak kunutnya karena lupa, sekarang sengaja lupa kadang-kadang. Mau kunut, kesuwen selak ngantuk, langsung aja lah, wong ya sunnah aja kan. Loh, ada pergeseran kan. Caramu membaca agama. Dulu tahajud rajin, sekarang enggak. Tahajud terus-terusan juga ngapain Pak? Yang penting hati kita selalu nyambung pada Allah. Alasan mudah. Nah itu ada perkembangan tentang ide kebenaran. Jadi kebenaran itu selalu plural. Dan ini nanti yang diwarisi oleh orang-orang posmo. Ini nanti yang menginspirasi lahirnya tradisi besar yang baru di dunia barat, yang diawali dari berpikir yang pragmatis. Oke. Nah, ini kriteria kebenaran. Ini sebenarnya ngambilnya dari Varieties of Religious Thought. Kalau kebenaran itu plural, terus jenisnya apa saja? Yang pertama adalah jenis immediate luminousness, kebenaran langsung. Kebenaran langsung itu cirinya gampang. Begitu ada orang menjelaskan terus kamu manduk-manduk, wah itu dia, itu kebenaran sudah. Jadi nggak susah-susah, simple. Pokoknya responnya selalu gitu. Responnya manduk-manduk terus, wah ini dia yang tak cari-cari. Itulah immediate luminousness. Kamu nggak mikir itu, nggak pakai mikir panjang, langsung klop aja sama dirimu. Itu immediate luminousness. Contohnya banyak. Kamu nggak harus tak sebut satu-satu. Tiap hari kan kamu sering manduk-manduk sama, itu dia. Bukan manduk-manduk karena ngantuk apa karena anu ya. Kalau ada dosenmu ngomong, ini dia. Kalau di barat menyebutnya eureka moment. Momen apa? Momen momen eureka itu kan kata-katanya Archimedes waktu menemukan hukum Archimedes itu. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau mandi, baknya sudah dikasih air penuh, terus dia nyemplung di situ dan ngeluber, dan jumlah air keluar dengan jumlah berat tubuhnya seimbang. Terus dia, ini dia, ketemulah hukum Archimedes. Sama kayak Newton waktu lihat apel jatuh, ini dia apel jatuh. Sama kayak kamu kalau lihat
ada cewek pakai rok mini. Ini dia. Gak tahu ini dia apa. Nah, itu momen kebenaran itu sebenarnya. Jadi immediate luminosity. Ya enggak tahu saya, kamu menemukan kebenaran apa itu waktu lihat ada orang lewat pakai rok mini, tapi itu sebenarnya momen kebenaran. Ada pemahaman langsung yang tiba-tiba muncul dalam dirimu. Kalau yang kedua, pikiran. Kebenaran pikiran, ya philosophical reasonableness. Jadi yaitu sesuai nggak dengan akal kita, itu aja. Itu semua filsafat, semua ilmu itu philosophical reasonableness. Jenis kebenaran kedua. Parameternya tetap sama, pragmatis apa enggak. Kemudian yang ketiga, jenis kebenaran yang sifatnya morally helpful. Kebenaran moral. Jadi parameternya apakah kebenaran moral itu bikin kita lebih manusiawi apa enggak? Kalau enggak berarti sebenarnya itu tidak bermoral. Saya ingin menegakkan moralitas Islam. Caranya dengan mukuli semua yang tidak Islam. Itu tidak morally helpful berarti. Justru kebalikannya, tidak bermoral. Pinginnya bermoral, hasilnya sebenarnya malah tidak bermoral. Saya ingin agar semua yang tidak sunat harus dipaksa biar sunat misalnya. Karena sunat ini manfaatnya banyak. Menyuruh yang bermanfaat tapi dengan cara yang tidak bermanfaat, dengan cara yang tidak manusiawi, justru hasilnya tidak morally helpful, tidak positif, justru tidak bermoral. Ya kan? Jadi membantu orang lain dengan cara menyakiti orang lain itu tidak bermoral juga. Makanya Quran bilang kata-kata yang baik, maaf itu lebih baik daripada pemberian yang sambil caci maki. Jadi pemberian yang pakai caci maki itu kan tidak manusiawi, menyakiti yang dikasih. Nah, oke. 3 kriteria kebenaran. Jadi ada kebenaran langsung, kebenaran rasional, dan kebenaran moral. Kalau moral harus bikin kita manusiawi secara pragmatis. Kalau rasional berarti dia harus praksisnya masuk akal. Kalau yang immediate luminousness, yes it's right, itu biasanya otomatis sudah praktikal, otomatis sudah influensial dalam hidup kita. Itu 3 kriteria kebenaran. Nah, kenapa sih kok William James sampai menyimpulkan mode kebenaran yang paling unggul itu pragmatis? Karena memang itulah cara kita menanggapi hidup.